Asal mula harta karun. Korun adalah seorang pengikut Nabi Musa. Korun sangat taat beribadah. Setiap hari, kegiatannya hanya beribadah. Saat itu, Korun termasuk ulama yang disegani. Korun tidak terlalu memikirkan urusan duniawi. Karena itulah, Korun dan keluarganya hidup serba kekurangan. Ilza, istri Korun, sering mengeluh. Ia sering meminta agar Korun mau berusaha lebih keras agar mereka tidak terus-menerus miskin. Suamiku, aku sudah bosan hidup miskin. Mengapa keadaan kita terus-menerus begitu? Padahal kau kan rajin beribadah, kata Ilza. Mengapa kau membandingkan kesenangan duniawi dengan kesenangan batin, istriku? Kita beribadah tujuannya agar hidup tenang, bukan untuk mencari kekayaan, sahut Korun. Tapi aku ingin sekali-kali makan enak dan punya pakaian yang bagus, sahut Ilza. Korun terkejut mendengar keluhan istrinya. Maafkan aku, istriku. Aku tidak tahu kau punya keinginan seperti itu. Aku juga tidak tahu kalau kau menderita. Korun tertegun. Korun berjanji akan mulai berusaha agar kehidupan mereka berubah. Namun, Korun tetap tekun beribadah. Suatu hari, Korun kedatangan dua orang tamu. Mereka adalah utusan dari Raja Golan. Tuan Korun, kami membawa uang emas yang sangat banyak. Ini adalah hadiah dari Raja Golan. Terimalah ini. Seorang utusan memberikan sebuah kantung besar. Oh, maaf. Saya tidak mengenal Raja Golan. Saya juga tidak merasa pernah berbuat baik padanya. Jadi, saya tidak bisa menerima hadiah ini, sahut Korun. Kau sangat berjasa, Tuan Korun. Kau telah menanamkan kebaikan di sini. Sebab kau adalah seorang ulama. Kami juga memberi hadiah yang sama pada ulama-ulama yang lain. Utusan Raja Golan itu terus membujuk. Aku tetap tak bisa menerima. Tolong sampaikan maafku pada raja kalian. Juga sampaikan terima kasihku. Korun tetap menolak. Utusan itu pulang. Esoknya, mereka datang lagi. Berkali-kali mereka membujuk Korun untuk menerima hadiah itu. Berkali-kali pula Korun menolaknya. Akhirnya kedua utusan itu memutuskan untuk datang ketika Korun sedang tidak ada di rumah. Mereka menemui Ilza, istri Korun. Nyonya, terimalah hadiah ini. Jumlahnya sangat banyak. Nyonya bisa membeli apa saja dengan uang ini, bujuk utusan itu. Ilza berpikir sebentar. Benar juga ya. Aku kan sudah lama ingin memiliki banyak uang agar hidupku tak miskin lagi. Begitu pikir Ilza. Namun, sesaat kemudian Ilza teringat suaminya. Ah, tidak jadi. Aku takut suamiku marah kalau aku menerima hadiah ini. Nyonya jangan bilang. Pakai saja dahulu uang ini untuk membuat masakan yang lezat-lezat. Lalu hidangkan untuk Tuan Korun. Nyonya juga bisa membeli pakaian yang indah-indah untuk berhias. Pasti Tuan Korun tidak akan marah, sahut salah satu utusan. Ilza termakan bujukan dua utusan itu. Ia lalu menerima hadiah tersebut. Sorenya, ketika pulang, Korun terkejut melihat makanan lezat telah terhidang. Ia juga terkejut melihat istrinya memakai pakaian indah. Dari mana semua ini kau dapat? Tanya Korun terheran-heran. Makanlah dulu. Setelah makan, akan kuceritakan. Ilza tersenyum.
Setelah selesai menyantap hidangan itu, Ilza menceritakan semuanya. Apa? Bukankah aku sudah berkali-kali menolak hadiah itu? Kenapa kau malah menerima? Aku takut kalau ada maksud lain di balik pemberian hadiah itu. Bukankah kau juga senang makan makanan enak dan melihat istrimu berdandan? Lagi pula, apa salahnya punya uang banyak? Kau kan tetap bisa beribadah seperti biasanya. Ilza memberi alasan. Baiklah kalau begitu. Tapi kalau nanti mereka menuntut macam-macam, kita harus mengembalikan uang ini, kata Korun. Istri Korun merasa gembira. Kini, hidup mereka tidak miskin seperti dulu lagi. Korun juga merasakan keenakan. Akibatnya, ibadahnya jadi berkurang. Apalagi sekarang Ilza melarang Korun untuk sering-sering bertemu Nabi Musa seperti dahulu. Kalau kau bergaul dengan Nabi Musa terus, hidup kita jadi miskin. Lebih baik jauhi saja dia. Ilza tak henti-henti membujuk suaminya. Karena terus dibujuk istrinya, lama-kelamaan Korun tak pernah beribadah lagi. Ia sibuk mencari harta dengan jalan berdagang. Setiap hari, pekerjaannya adalah mengumpulkan harta. Makin hari, hartanya semakin banyak. Akhirnya, Korun menjadi orang yang sangat kaya. Sayangnya, Korun sombong dan pelit. Ia ingin selalu berkuasa dan ingin selalu mendapat pujian. Semua kekayaannya dihitung sampai yang sekecil-kecilnya. Kalau hartanya hilang 1 dinar saja, Korun pasti tahu. Suatu hari, seorang sahabat lama mengingatkan Korun agar membayar zakat. Dengan terpaksa, Korun mendatangi Nabi Musa. Ya Musa, aku datang untuk menanyakan, berapa zakat yang harus kubayar? Tanya Korun pada Nabi Musa. Setiap 1000 kambing, zakatnya 1 kambing. Setiap 1000 gram emas, zakatnya 1 gram emas. Setiap 1000 dinar, zakatnya 1 dinar. Begitu seterusnya. Sahut Nabi Musa. Korun segera pulang, lalu menghitung kekayaannya juga zakatnya. Rupanya zakat yang harus dibayarnya sangat banyak. Uang sebanyak ini diberikan pada orang lain. Sayang sekali, pikir Korun. Rasa kikirnya muncul. Aku sudah susah payah mencari uang sebanyak ini. Rugi sekali kalau harus dibuang percuma. Jangan-jangan peraturan zakat ini hanya tipu muslihat Musa untuk membuat sejahtera dirinya. Korun mulai berprasangka buruk. Tidak hanya menolak membayar zakat, Korun juga menghasut saudagar-saudagar yang lain agar tidak mau membayar zakat. Bahkan Korun berniat untuk mencelakakan Nabi Musa. Korun pun merencanakan sesuatu yang jahat. Ia akan memfitnah Nabi Musa dan mempermalukannya di depan orang banyak. Sebelum melaksanakan niat jahatnya, Nabi Musa telah mendengar rencana jahat itu. Nabi Musa marah. Kemudian ia berdoa agar Korun mendapatkan peringatan besar. Doa Nabi Musa terkabul. Suatu hari, Korun sedang asyik menikmati kekayaan di rumahnya. Tiba-tiba, terjadi gempa yang sangat dahsyat. Tolong! Tolong! Teriak Korun. Meskipun berteriak minta tolong, tak ada yang bersedia menolong Korun. Rumah Korun hancur berantakan. Temboknya roboh, isi rumah berjatuhan. Namun, Korun tidak bisa berbuat apa-apa. Setelah itu, tiba-tiba tanah tempat rumah Korun berdiri terbelah. Ah! Tolong! Korun terbenam ke dalam tanah, berikut seluruh harta kekayaan yang dimiliki. Akhirnya,
tidak ada satupun harta yang tertinggal. Korun yang sombong telah terkubur bersama hartanya. Itulah sebabnya, kalau ada orang yang menemukan harta dari dalam tanah, harta itu disebut harta karun. Hikmah cerita: orang yang serakah sudah pasti tidak akan mendapatkan berkah. Jika memiliki harta yang melimpah, lebih baik digunakan untuk menolong sesama.